semuanya, apa kabarnya? Gimana nih kuarantinnya? Masih semangat? Atau udah bosen nih di rumah aja? Nah, coba diinget-inget lagi, udah berapa hari sih kita kuarantin? Sebulan? 2 bulan? 3 bulan? Ternyata udah lama juga ya kita di rumah aja. Gimana nih? Masih semangat? Masih sehat-sehat aja kan? Atau udah pusing karena duit udah makin menipis? Makin pusing karena tugas kuliah makin banyak? Atau kalian juga masih bingung atau bosen, kayak mau mati bosen gitu gara-gara nggak bisa main? Atau bahkan mungkin kalian makin kepikiran gara-gara coronanya tuh nggak kelar-kelar, udah 3 bulan masih aja jumlah pasiennya banyak. Pernah nggak sih kalian ngerasain yang namanya kecemasan? Tiba-tiba kalian jadinya kayak nggak mau gitu bahas corona, kayak setiap kali kepikiran corona dada kalian deg-degan, terus kalian pusing. Nah, hati-hati nih buat teman-teman semua. Itu bisa jadi tanda kecemasan karena pandemi. Benar. Kecemasan karena pandemi? Emang ada? Ada. Karena pandemi termasuk kondisi sulit. Kondisi seperti ini juga dapat memicu kecemasan. Terus, gejalanya apa? Nah, gejala dari kecemasan akibat pandemi adalah yang pertama adalah susah tidur. Yang kedua adalah sulit berkonsentrasi. Jadi kalian itu nggak bisa fokus sama apa yang sedang kalian kerjakan. Yang ketiga, khawatir terhadap hal-hal kecil. Yang keempat, dada berdebar-debar. Yang kelima, ngerasa lelah banget. Nah, yang terakhir, kamu merasa otot kamu terasa kaku dan tegang banget. Tanda-tanda ini gak serta-merta terjadi gitu aja, bisa jadi terasa secara berkala. Nah, kalau udah ngerasain semua gejala tadi, kamu patut waspada karena bisa jadi itu adalah tanda dari kecemasan. Terus, kalau aku udah ngerasain itu, aku harus ngapain sih, Kak? Gampang kok. Kamu bisa ngeredain kecemasan kamu dengan tips-tips berikut ini. Yang pertama, kalau kamu selalu ngerasa cemas karena sering menerima informasi tentang COVID-19, alangkah lebih baiknya kamu membatasi dulu tentang konsumsi berita tentang COVID-19. Gunanya supaya simptom kecemasan kamu juga berkurang. Nah, selanjutnya, kamu juga harus meneliti sumber beritanya. Bisa jadi berita yang kamu konsumsi adalah berita hoax, karena biasanya berita hoax itu memang memainkan perasaan, sehingga rentan membuat seseorang merasa panik. Yang kedua, istirahat yang cukup. Usahakan kamu tetap beristirahat yang cukup 7-9 jam dalam sehari. Yang ketiga, olahraga yang rutin. Gunanya adalah supaya tubuh kamu tetap fit. Yang keempat, hindari konsumsi minuman berkafein kayak kopi, teh, dan minuman berenergi. Yang kelima adalah cari teman cerita supaya kecemasan kamu bisa berkurang. Atau kamu juga bisa melakukan strategi coping dengan cara menulis jurnal harian supaya stres dan tekanan yang kamu terima bisa lebih tersalurkan dengan baik. Ingat ya, stres itu boleh, tapi harus disalurkan dengan cara yang positif. Nah, untuk kamu yang masih di rumah aja, tetap semangat ya. Jangan kemana-mana. Corona belum selesai dan kamu harus tetap waspada di rumah aja.